sesuai standar protokol kesehatan dalam melakukan usaha kuliner, salah satunya ini Kopi Jos. Bisa jadi percontohan, salah satu percontohan. Sebelum masuk kita wajib cuci tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tabe salamat bingung nalatai, salam sujud karebe malimpang. Adil katalino, bacurahin kasarugata. Sehat kajibata. Yang saya hormati dan saya banggakan, owner dari Kopi Jos, adinda kami ini kalau sehari-hari, Bapak Rizky Bagiri, kemudian dan seluruh karyawannya yang saya banggakan yang bersamai kami pada kesempatan malam ini, Bapak Dan Ramil, ada dari TNI Polri, kemudian dari DAD, teristimewa memang ini yang sangat kita perlukan, yaitu wakil rakyat. Nah, kalau sudah wakil rakyat nih aman nih sudah, karena beliau yang menjelaskan nanti kepada rakyat kita, khususnya warga Kota Palangkaraya. Kemudian yang memang ini sudah perjuangannya adalah Ibu Eni sebagai Kepala BPBD, salah satu perempuan tangguh yang kami miliki di Kota Palangkaraya, alhamdulillah. Dan semua rekan-rekan wartawan dari media cetak maupun media elektronik yang saya banggakan. Pada kesempatan ini sangat istimewa sekali, kita disambut dengan luar biasa, dan saya mengira masih tutup, jadi saya agak menyesal. Biasanya saya sambil ngopi, kalau sore-sore pulang kantor saya ngopi sambil memantau kondisi di beberapa tempat, dan ini memang sudah sangat layak kalau menurut standar protokol kesehatan. Dan untuk keluhan masyarakat itu memang bisa kita pahami, dan memang wajib sebagai pemerintah itu menampung apa yang menjadi keluhan daripada masyarakatnya. Dan untuk usaha-usaha yang sebagai pendukung daripada kafe ini, misal musik dan sebagainya, mungkin bisa tapi disesuaikan, karena memang untuk standar jaga jarak mungkin bisa saja, tetapi tidak bisa lagi seperti dulu, misal berkerumun dan sebagainya. Mungkin cara pemakaian mikrofonnya mungkin tidak bisa berganti-ganti dan sebagainya. Nanti kita sambil disusun melalui kajiannya supaya semua mempunyai SOP yang jelas. Dan kami memahami apapun bencana ini kita tidak sendiri, karena sesedih-sedihnya kita hari ini sudah beberapa bulan ini, 4 bulan kalau tidak salah, kita dalam tungkungan pandemi COVID-19. Kita ini tidak sendiri, jadi mari kita bertawakal, berikhtiar bersama-sama. Dan sekali lagi terima kasih kepada Kopi Jos sebagai salah satu pelaku usaha, di mana bisa memberikan contoh, menjadi inspirasi bagi pelaku usaha yang lain. Dan kita harapkan semua bisa mengambil inspirasi, dan ini membuktikan bahwa menerapkan protokol kesehatan itu sesuatu yang sangat mungkin. Memang tidak mudah untuk awalnya, tetapi sangat mungkin. Dan untuk menjawab kesalahpahaman, mungkin beberapa masyarakat kita banyak seperti ini, sebetulnya mohon tidak salah sangka, sebetulnya ini bukan menggerebek atau apa, tetapi ini lebih kepada untuk keselamatan masyarakat kita. Jadi ini kenapa kita bersama-sama, karena kita memang bersinergi antara tokoh adat, tokoh agama, bahkan di tempat-tempat ibadah mulai banyak teman-teman yang dari organisasi keagamaan mulai juga menerapkan standar protokol kesehatan, di mana warga kita bisa beribadah dengan aman dan nyaman sesuai standar protokol cegah COVID-19. Dan pada kesempatan ini pula mungkin kita beri kesempatan nanti Bapak
anggota Dewan kita, Bapak Hasan Busyairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Kami selamat mengenalatai salam sujud karir malopang. Adil katarmu bacuramin pasal bersengat dan batal. Yang saya hormati Bapak Pengelola Kafe dan jajaran yang bersama saya dari Polri, dari Dewan Adat Daya, dari Sembilan MC Ansor pertama, dan tidak lupa ada Bapak anggota DPRD kita, Bapak Samusyari, kemudian ada Ibu Emi Kepala BPPD, dan saya sendiri. Perkenalkan, saya sudah purna jadi anggota Dewan, Pak. Saya wakilnya Pak Faidin Bapak. Saya wakil wali kota, dan pada kesempatan ini sudah ditanggung jawab saya dan untuk membersamai teman-teman tim gugus tugas COVID-19, dan pada kesempatan ini tanpa mengurangi rasa hormat dan untuk keamanan kita bersama, seluruh pelaku usaha tidak dilarang sebetulnya, tetapi mari kita sama-sama
melakukan dengan penuh kesadaran dengan melakukan standar protokol kesehatan. Karena memang kita tahu setiap harinya progresnya yang positif itu bertambah. Jadi memang karena bendanya itu tidak ketahuan, virusnya itu seolah tidak ada. Mari kita sayangi keluarga kita, sayangi diri kita terutama dengan menjaga jarak. Dan kalau untuk pengunjung yang pakai masker sudah sangat patuh, dan mungkin jaraknya saja yang harus diatur karena memang aturannya kita maksimal 50% dari kapasitas yang ada. Jadi nanti mohon bisa diberikan tanda silang Pak silang, setiap 1 meter disilang. Jadi pengunjung juga secara otomatis sudah tahu tandanya seperti itu. Nanti teknisnya seperti apa nanti bisa konsultasi ke BPBD tentang tata cara mengatur jarak. Ini bukan mempersulit, tapi untuk kenyamanan kita. Kita tahu ketika kita PSBB kemarin betapa semua tutup, semua tidak bisa nongkrong seperti ini. Tidak dilarang, tetapi untuk keselamatan kita bersama, mari kita tetap dengan standar protokol kesehatan. Dan kedepannya memang kita mengikuti kebiasaan baru, yaitu tetap memakai masker, tetap jaga jarak, tapi kita bisa beraktivitas seperti biasa. Ini memang tugas kita bersama, jadi memang selalu ada tantangan di setiap harinya. Dan Satgas COVID-19 ini memang harus tetap gigih, tidak pernah bosan-bosan untuk mengingatkan. Memang untuk menuju adaptasi kebiasaan baru, memang kita juga harus tidak segan-segan untuk terus melakukan pemantauan. Memang tadi dari hasil investigasi kita di beberapa tempat memang ada beberapa, walaupun tidak banyak, memang masih ada beberapa yang tidak mengenakan masker dan jaga jarak dan sebagainya. Itu memang sifatnya kita harus untuk terus melakukan pengawasan, pemantauan, karena memang kalau hanya sekali, 2 kali memang biasanya belum bisa beradaptasi. Masyarakat kita memang seperti itu. Jadi kami tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sebuah tanggung jawab di mana kita saling mengingatkan, bekerja sama dengan pengelola usaha, sehingga dimanapun pengelola usaha ketika membuka usahanya juga turut menjadi duta bagi kami harapannya. Tetapi memang kendala di lapangan memang biasanya ada, tidak semua mengikuti apa yang menjadi anjuran protokol kesehatan, tetapi kita tetap harus semangat. Dan alhamdulillah dengan semua SOPD teknis, ada TNI Polri, Dewan Adat Dayak, dan semuanya tokoh adat, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan, kita optimis dengan melakukan secara kontinu patroli dengan berbagai metode. Insya Allah walaupun memang tidak mudah, ini akan segera bisa kita capai progresnya sehingga kita benar-benar siap menuju era new normal life. Bu, ini kan masih ada yang tidak menggunakan masker, masih banyak Bu ya. Iya. Apakah ada rencana sanksi Bu untuk kedepannya? Untuk kedepannya kita kaji dahulu, dan memang sebetulnya memang untuk meningkatkan kesadaran itu memang berkali-kali memang teknisnya harus kita dengan melibatkan semua elemen masyarakat, dengan melibatkan semua organisasi. Mungkin kita juga harus tidak jemu-jemu untuk saling mengingatkan. Untuk masalah sanksi dan sebagainya nanti kita kaji terlebih dahulu bagaimana efektivitasnya seperti itu. Untuk itu pada kesempatannya juga terus kita sampaikan dan tetap disosialisasikan lewat gugus tugas, terus sampaikan kepada warga untuk diberikan kesadaran supaya memang harus memakai masker, karena salah satu jalan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 itu adalah pertama dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Dan kita juga menghimbau kalau misalnya sekiranya kita juga melihat ada beberapa daerah lain sudah disosialisasikan ketika warga tidak patuh terhadap putusan-putusan termasuk menggunakan masker, mungkin juga perlu ada supaya ada efek jerahnya diberikan sanksi. Kalau menurut saya mungkin jadi perhatian kita berikan, kita himbau untuk diberikan sanksi supaya
tumbuh kesadaran, karena kesadaran itu kan tidak hanya lewat sosialisasi, tapi juga mungkin ketika diberikan sanksi juga dia akan ada tumbuh kesadarannya, sehingga kita berharap semua warga itu juga bisa mematuhi dan menggunakan masker. Berarti dari DPR berharap ada sanksi Pak ya? Ya, kita setuju dengan itu, supaya artinya paling tidak memberikan penyadaran kepada warga ketika tidak menggunakan masker, oh ini yang harus diberikan. Kalau misalnya cuma hanya sebatas himbauan, karena kita juga saya lihat warga kita juga memang ada yang kadang-kadang dihimbau juga bisa menjalankan, tapi dihimbau juga tidak menjalankan. Untuk itu yang tidak mau menjalankan lewat himbauan harus ada sanksi, harus diberikan sanksi kepada warga yang tidak menggunakan masker. Pak, sanksi seperti apa Pak? Ya kalau misalnya artinya sanksi, kalau misalnya bolehlah kita sampaikan, misalnya contoh kalau misalnya warga sudah kita sampaikan, sudah kita sosialisasikan, ternyata di jalan tidak menggunakan masker, kita beri sanksi, misalnya yang tidak menggunakan masker didenda misalnya 100.000, misalnya seperti itu contoh. Itu memang harus ada efek jerahnya, sehingga kesadaran masyarakat itu akan muncul ketika sanksi itu diberikan. Oke, Pak, himbauannya Pak pada masyarakat Pak. Kami menyampaikan pada kesempatan ini, kita berharap karena kita sampai sekarang ini tidak ada satu orang pun yang bisa memprediksi sampai kapan penyebaran virus ini berlanjut. Nah, syukur kita lihat di Palangkaraya ini meskipun trennya juga naik, tapi penanganan yang sudah dilakukan pemerintah Kota Palangkaraya sudah sangat baik. Ya, on the right track, sudah sesuai dengan jalurnya. Untuk itu ya kita harapkan pada kesempatan ini ya kita harus bisa mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan, jaga jarak, menggunakan masker, menjaga kesehatan, meningkatkan imunitas. Itu yang bisa kita lakukan.